Halo kawan-kawan, sebelum kisah ini saya mulai, saya ingin menyampaikan kalau ini adalah salah satu kisah terbaik yang pernah saya bawakan di channel ini. Pesan yang disampaikan luar biasa, jalan ceritanya juga mudah dimengerti. Saya benar-benar berharap kawan-kawan bisa mendengarkan cerita ini sampai akhir, agar pesan yang disampaikan bisa kita pahami dengan baik. Di sebuah desa yang kecil yang tersembunyi di antara bukit yang bergelombang dan hutan yang sedikit lebat, tinggallah seorang sesepuh yang terkenal bijaksana. Beliau adalah Mbah Selo. Beliau dikenal luas karena kebijaksanaan, kebaikan, dan kehidupannya yang tenang. Orang-orang dari desa-desa tetangga sering melakukan perjalanan panjang untuk mencari bimbingan dan berkah Mbah Selo. Mbah Selo terkenal sebagai sosok yang rendah hati dan sangat berwawasan, menjadikannya figur yang disegani di wilayah tersebut. Suatu hari, seorang pemuda bernama Putra mendengar tentang nama besar Mbah Selo dan memutuskan untuk melakukan perjalanan untuk bertemu dengannya. Putra sendiri adalah seorang pemuda yang ambisius dan bertekad untuk mencari kesuksesan dalam setiap aspek kehidupannya. Namun, ia merasa kesulitan karena ia percaya bahwa tidak ada yang menghormatinya di desanya sendiri. Ia merindukan pujian dan sanjungan yang seolah-olah dengan mudah didapatkan Mbah Selo. Nama besar Mbah Selo membuat Putra penasaran. Dengan tekad di hatinya, Putra memulai perjalanan melewati berbagai hutan, menyeberangi sungai dan mendaki gunung hingga akhirnya ia tiba di kediaman sederhana Mbah Selo. Mbah Selo menyambut Putra dengan hangat, menawarkan kursi dan secangkir kopi. Putra berbicara dengan kagum tentang nama besar Mbah Selo dan menyatakan keinginannya untuk dihormati oleh semua orang sebagaimana Mbah Selo dihormati. Mbah Selo mendengarkan dengan sabar harapan Putra dan kemudian tersenyum dengan penuh kasih kepada pemuda itu. Ia berkata, "Penghormatan itu seperti bunga yang lembut. Tidak dapat dipaksa atau diminta, ia harus diperoleh." Putra yang bingung bertanya, "Bagaimana saya bisa mendapatkan penghormatan itu, Mbah?" Mbah Selo menjawab, "Penghormatan tidak didapat melalui pencapaian, kekayaan, ataupun kekuasaan. Ia ditanam melalui kerendahan hati, kasih sayang, dan pengertian. Untuk dihormati, Nak Putra harus belajar untuk menghormati diri sendiri dan orang lain." Putra masih ragu dan bertanya, "Tapi bagaimana saya bisa menghormati orang lain, Mbah? Mereka saja tidak menghormati saya." Mbah Selo dengan wajah tenang mulai menceritakan sebuah perumpamaan untuk menggambarkan maksudnya. Bayangkan sebuah sungai yang mengalir melalui hutan yang lebat. Saat sungai itu berkelok-kelok, ia memuaskan dahaga hewan-hewan, tanaman maupun manusia. Sungai itu tidak membeda-bedakan, mau itu hewan, tumbuhan, ataupun manusia. Ia memberi manfaat secara cuma-cuma kepada semuanya. Sebagai balasannya, sungai itu mendapatkan penghargaan dan cinta dari seluruh ekosistem. Demikian pula, jika Nak Putra belajar menjadi penuh kasih sayang dan baik kepada semua tanpa mengharapkan apapun sebagai balasan, Nak Putra akan secara alami mendapatkan penghormatan dari orang lain. Putra mendengarkan dengan penuh perhatian. Perlahan mulai mengerti esensi ajaran Mbah Selo. Ia menyadari bahwa selama ini ia mencari penghormatan dengan alasan yang salah, sebagai cara untuk meningkatkan harga dirinya dan mendapatkan validasi. Ia bertekad untuk mengubah pendekatannya dan berterima kasih kepada Mbah Selo atas kebijaksanaannya. Dengan tekad baru, Putra kembali ke desanya. Ia bertekad untuk mengamalkan pelajaran yang ia pelajari dari Mbah Selo. Putra mulai menunjukkan kasih sayang, kebaikan, dan kerendahan hati kepada orang lain.
tanpa memandang status sosial atau sikap mereka terhadap dirinya. Saat ia menerapkan ajaran Mbah Selo, terjadi transformasi dalam diri Putra. Secara perlahan, orang-orang di desa mulai menyadari perubahan dalam dirinya. Aura perhatian dan pengertian yang ia pancarkan bisa dirasakan. Ia mendengarkan orang lain dengan penuh perhatian, menawarkan bantuan tanpa ragu, dan memperlakukan semua orang dengan hormat tanpa memandang kedudukan mereka dalam masyarakat atau sikap mereka terhadap dirinya. Tindakannya bukanlah karena keinginan untuk mendapatkan penghormatan, melainkan berasal dari ketulusan. Segera, efek gelombang perubahan pun dimulai. Orang-orang mulai menghargai transformasi Putra dan meresponnya dengan cara yang sama. Mereka juga mulai menunjukkan lebih banyak penghormatan dan perhatian satu sama lain. Masyarakat yang sebelumnya terpecah oleh persaingan kecil mulai bersatu menjadi masyarakat yang harmonis. Orang tua Putra adalah salah satu di antara mereka yang menyaksikan transformasi luar biasa putra mereka. Dengan bahagia dan bangga mereka mendekati putra mereka dan bertanya, "Apa yang menyebabkan perubahan ini dalam dirimu, nak?" Dengan senyum, Putra menjawab, "Aku pergi menemui Mbah Selo, Pak. Beliau yang mengajarkan padaku makna sejati dari penghormatan. Penghormatan bukan sesuatu yang harus diminta, tetapi sesuatu yang kita tanamkan dengan kasih sayang dan sikap baik kepada diri sendiri dan orang lain." Perubahan Putra tidak hanya meresap dalam dirinya sendiri, tetapi mempengaruhi orang-orang di desanya. Kehidupan mereka menjadi lebih harmonis dan penuh pengertian. Dengan kerendahan hati, Putra mengakui bahwa ia adalah sekedar refleksi dari kebijaksanaan yang ia pelajari dari Mbah Selo. Kabar tentang perubahan di desa segera menyebar ke desa-desa tetangga, dan Putra menjadi sosok yang dihormati dan dicari oleh banyak orang yang mencari bimbingan dalam hidup mereka. Putra selalu menyambut mereka dengan tangan terbuka dan rendah hati, mengakui bahwa kebijaksanaan yang ia miliki berasal dari gurunya, yaitu Mbah Selo. Berita tentang Putra dan ajaran Mbah Selo sampai juga ke telinga Mbah Selo. Meskipun Mbah Selo tinggal di tempat terpencil yang sederhana, kebahagiaan menyelimuti hatinya saat ia menyadari bahwa kebijaksanaannya telah menyentuh banyak nyawa. Seiring waktu, ajaran Mbah Selo dan transformasi Putra menjadi cerita legenda yang mengingatkan generasi selanjutnya bahwa penghormatan sejati bukan tentang mendapatkan popularitas atau status, melainkan tentang mewujudkan kualitas yang menginspirasi rasa kagum dan kepercayaan. Penghormatan sejati berasal dari penghargaan diri sendiri dan orang lain, dari kasih sayang, kebaikan, dan pemahaman. Ketika kita memeluk kualitas-kualitas ini, penghormatan secara alami akan mengalir dari hati kita, menciptakan dampak positif dalam hubungan dan masyarakat. Demikian kisah kali ini, terima kasih sudah menonton. Tanggapan kawan-kawan sangat kami tunggu di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe jika kawan-kawan suka, dan sampai jumpa.